Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Nihayatul Hikmah dari kelas 10 keagamaan. Pembelajaran 1. Masuknya agama dan kebudayaan Hindu-Buddha ke Nusantara. Ada dua hal yang harus kita ketahui jika ingin membahas masuknya agama dan kebudayaan Hindu-Buddha ke Nusantara. Pertama, kita perlu membicarakan sumber-sumber sejarah yang menjelaskan tentang kedatangan atau interaksi bahasa India dengan masyarakat lokal. Sumber sejarah yang dimaksud meliputi sumber tertulis, benda, maupun lisan. Kedua, kita perlu juga membahas mengenai teori-teori kedatangan kebudayaan Hindu-Buddha ke Nusantara. 1. Sumber sejarah. A. Sumber dari India. Bukti adanya hubungan dagang tersebut dapat diketahui dari kitab Jataka dan kitab Ramayana, tetapi tidak menyebutkan kapan India mengenal Indonesia. Kitab sastra India yang dapat dipercaya adalah kitab Mahani Desa, yang memberi petunjuk bahwa masyarakat India telah mengenal beberapa tempat di Indonesia pada abad ketiga Masehi. Dalam kitab Geografi Hik, yang ditulis pada abad kedua juga disebutkan telah ada hubungan dagang antara India dan Indonesia. Dari kedua keterangan tersebut dapat disimpulkan bahwa secara intensif terjadinya hubungan dagang antara Indonesia dan India mulai abad-abad tersebut, yaitu abad kedua sampai 3 Masehi. B. Sumber dari Cina. Hubungan Indonesia dengan Cina diperkirakan telah berkembang pada abad ke-5. Bukti-bukti yang memperkuat hubungan itu diantaranya adalah perjalanan seorang pendeta Buddha, Fahian, pada sekitar tahun 413 Masehi. Fahian melakukan perjalanan dari India ke Yepoti atau Tarumanegara dan kembali ke Cina melalui jalur laut. Selanjutnya, Kaisar Cina, Wenti, mengirim utusan ke Sepo atau Pulau Jawa. C. Sumber dari Yunani. Hubungan dagang antara Indonesia dengan India dan Cina dapat diketahui dari Claudius Ptolemeus, seorang ahli ilmu bumi Yunani. Dalam kitabnya yang berjudul Geographic yang ditulis pada abad kedua, Ptolemeus menyebutkan nama Labadio yang artinya Pulau Jelai. Mungkin kata itu ucapan Yunani untuk menyebut Jawa Dwipa, yang artinya juga Pulau Jelai. Dengan demikian, seperti yang disebutkan dalam kitab Ramayana bahwa Jawa Dwipa yang dimaksud ialah Pulau Jawa. D. Prasasti. Prasasti tertua di Indonesia yang menunjukkan hubungan Indonesia dengan India. Misalnya, prasasti Molawarman di Kalimantan Timur yang berbentuk yupa. Semua prasasti itu ditulis dalam bahasa Sanskerta dan huruf Pallawa. E. Kitab kuno. Kitab-kitab kuno yang ada di Indonesia biasanya ditulis pada daun lontar yang ditulis dengan menggunakan bahasa dan tulisan Jawa kuno yang juga merupakan pengaruh dari bahasa Sanskerta dan tulisan Pallawa. F. Bangunan kuno. Bangunan-bangunan kuno yang bercorak Hindu ataupun Buddha terdiri atas candi, stupa, relief, dan arca. Agama Hindu yang berkembang di Indonesia berbeda dengan agama Hindu yang berkembang di India. Agama dan kebudayaan Hindu disesuaikan dengan kebudayaan dan kepercayaan asli Indonesia yang berintikan pemujaan roh leluhur atau animisme dan dinamisme. Dalam bidang sastra pun terjadi penyesuaian, misalnya huruf Pallawa berubah menjadi huruf Kawi dan huruf Jawa kuno. Demikian pula dalam seni bangunan. Bentuk candi di Indonesia lain dengan yang ada di India. 2. Teori-teori masuknya agama dan kebudayaan Hindu-Buddha. A. Teori Brahmana. Mengingat unsur-unsur budaya India yang terdapat dalam budaya Indonesia, Van Leur cenderung untuk memberikan peranan penyebaran budaya India pada golongan Brahmana. Para Brahmana datang atas undangan para penguasa Indonesia, sehingga budaya yang mereka perkenalkan adalah budaya golongan Brahmana. Sayangnya, dari teori Brahmana, Van Leur itu masih belum jelas pada yang mendorong terjadinya proses tersebut. Ia berpendapat bahwa dorongan itu adalah akibat kontak dengan India melalui perdagangan, bukan hanya melalui orang-orang India yang datang, tetapi mungkin juga karena orang-orang Indonesia melihat sendiri kondisi di India, terdorong oleh keinginan untuk dapat bersanding dengan orang-orang India dengan taraf yang sama, dan terdorong pula untuk meningkatkan kemakmuran negerinya. Mereka pun mengundang Brahmana.
Para Brahmana ini kemudian melakukan upacara Prastyastama, yakni upacara inisiasi, yang dilakukan oleh para kepala suku agar menjadi golongan ksatria. Pandangan ini sejalan dengan pendapat dikemukakan oleh Paul Wesley bahwa para penguasa lokal di Asia Tenggara sangat berkepentingan dengan kebudayaan India guna mengangkat status sosial mereka. B. Teori ksatria. R.J. Majumdar berpendapat bahwa munculnya kerajaan Hindu di Indonesia disebabkan oleh peranan kaum ksatria atau prajurit India. Para prajurit India diduga mendirikan koloni-koloni di kepulauan Indonesia dan Asia Tenggara pada umumnya. Namun, teori ksatria yang dikemukakan oleh R.J. Majumdar tidak didukung oleh data yang memadai. Selama ini, belum ada bukti arkeologis yang menunjukkan adanya ekspansi prajurit India ke Indonesia. C. Teori Vaishya. Berdasarkan pengamatan berbagai aspek budaya Indonesia Hindu, Krom berpendapat bahwa unsur Indonesia dalam budaya tersebut masih sangat jelas. Ia menyimpulkan bahwa peranan budaya Indonesia dalam proses pembentukan budaya India di Indonesia sangat penting. Hal itu tidak mungkin dapat terjadi jika bangsa Indonesia hidup di bawah tekanan seperti yang digambarkan oleh teori ksatria. Krom mendapatkan bahwa pengaruh di kalangan peneliti, akan tetapi dengan adanya kemajuan dalam penelitian, tumbuh pula pendapat yang beranggapan bahwa teori ini masih kurang memberikan peranan pada bahasa Indonesia. Walaupun Krom telah melihat adanya peranan yang penting dari budaya Indonesia, tetapi masih terdapat kesan bahwa proses itu tidak sepenuhnya ditentukan oleh bahasa Indonesia. D. Teori Sudra. Teori Sudra dikemukakan oleh Van Faber. Menurut teori ini, di India banyak terjadi perang. Dengan demikian, banyak pula tawanan perang. Indonesia dijadikan sebagai tempat pembuangan bagi tawanan-tawanan perang. Para tawanan perang itulah yang menyebarkan kebudayaan Hindu di Indonesia. Aliran Siwa Siddhanta sangat esoteris. Seseorang disarankan untuk menjadi seorang Brahmana guru harus mempelajari kitab-kitab agama selama bertahun-tahun. Dan setelah diuji baru diizinkan menjadi inti ajarannya langsung dari seseorang Brahmana guru. Brahmana inilah yang selanjutnya membimbingnya hingga ia siap untuk ditasbihkan menjadi Brahmana guru. Setelah ditasbihkan, ia dianggap telah disucikan oleh Sika dan dapat menerima kehadirannya dalam tubuhnya pada upacara-upacara tertentu. Dalam keadaan demikian, ia dianggap dapat merubah air menjadi antrak. Brahmana itu lantas diundang ke Indonesia. Mereka melakukan upacara khusus dan dapat menghindukan seseorang atau prastyastama. Pada dasarnya, kemampuan mereka inilah yang menyebabkan Raja-Raja Indonesia mengundang para Brahmana ini. Mereka mendapat kedudukan yang terhormat di keraton-keraton dan menjadi inti golongan Brahmana Indonesia yang kemudian berkembang. Penguasaan yang luas dan mendalam mengenai kitab-kitab suci menempatkan mereka sebagai purahita yang memberi nasihat kepada raja. Bukan hanya di bidang keagamaan, tapi juga pemerintahan, peradilan, perundang-undangan, dan sebagainya. Pembelajaran 2. Perkembangan agama dan kebudayaan Hindu-Buddha. 1. Interaksi. Terjadinya kontak atau interaksi antara penganut agama Hindu dengan masyarakat Indonesia maka mengakibatkan adanya kontak budaya yang menghasilkan bentuk-bentuk kebudayaan baru, tetapi tidak melenyapkan kepribadian kebudayaan sendiri. 2. Akulturasi. Akulturasi kebudayaan yaitu suatu proses percampuran antara unsur-unsur kebudayaan yang satu dengan kebudayaan yang lain, sehingga membentuk kebudayaan baru. Contoh akulturasi adalah 1. Seni bangunan, 2. Seni rupa dan seni ukir, 3. Seni sastra dan aksara, 4. Sistem kepercayaan, 5. Sistem pemerintahan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.